Sugeng Enjang Pak Parlan. Nggih, sebentar Pak. Baik, Bapak Ibu bisa masuk suara Bapak? Bisa Bapak. Sudah Pak. Bisa Pak. Sakit. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, suaranya kurang keras nih. Suaranya kurang keras. Ini pakai headset karena ada di ruang, jadi mudah-mudahan tetap bisa didengar. Bisa Bapak, jelas ya. Mohon yang lain untuk bisa dimut suaranya ya. Biar suara Pak bisa. Terima kasih. Baik, mohon maaf ini agak mundur sedikit karena tadi asik diskusi di kelas yang lainnya, jadi jangan lupa untuk melihat waktunya. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini sebenarnya di pagi ini kita tidak akan membutuhkan waktu yang lama karena ini hanya sebagai pengantar saja untuk kegiatan sehari ini. Dan mohon maaf nanti untuk presentasinya jadi malam karena emang full hari ini kegiatan saya sampai ngajarnya sampai maghrib, sehingga terpaksa nanti untuk Vicon yang kedua nanti setelah jam 19. Saya kira Bapak Ibu sudah membuka di LK masing-masing ya, di LK 1.3 untuk penentuan akar penyebab masalah, yang silahkan nanti Bapak Ibu cermati juga di LK 1.3 ini, yang intinya memang pada kegiatan untuk setelah kemarin kita mengeksplorasi kemudian menganalisis penyebabnya, maka Bapak Ibu kemudian hari ini mencoba untuk melihat lagi hasil analisisnya, bahkan kalau diperlukan nanti didiskusikan lagi dengan guru ataupun dengan kepala sekolah temuan-temuan dari penyebab masalahnya. Kemudian nanti kita lakukan untuk penentuannya nanti. Yang di ketentuannya nanti Bapak Ibu minimal menentukan 2 masalah utama ya, nah, tentu berdasarkan kebutuhan spesifik untuk mapel dan topik yang kemarin sudah dibahas oleh Bapak Ibu. Kemarin kan Bapak Ibu menemukan banyak penyebabnya, ada dari berbagai aspek ya, dari materinya sendiri, dari aspek pedagoginya, dari aspek anaknya, dari aspek lingkungannya, dari aspek modelnya, dari aspek komunikasi dengan orang tua, dari aspek TIK-nya. Dari berbagai aspek itu paling enggak Bapak Ibu coba di ranking ya, di ranking mana masalah-masalah yang menjadi akar yang paling utama, menjadi penyebab yang paling utama itu mana yang membuat pembelajaran ataupun membuat
topik yang akan disampaikan itu menjadi terkendala dalam proses pembelajarannya. Nah, nanti silahkan dipikirkan, direnungkan, didiskusikan dengan teman, dengan guru juga, dipertimbangkan lagi banyak hal. Nah, Bapak Ibu memilih nanti menentukan 2 masalah utama yang memang akan syarat dengan solusi yang akan dibuat. Jadi kalau misalnya sudah ketemu misalnya 2 masalah, nanti coba dipertimbangkan juga apakah ini adalah masalah utama yang nanti bisa dirancang untuk menjadi sebuah solusi. Kalau ternyata belum, ya kita cari masalah yang lain yang memang kemudian menjadi sangat mungkin untuk kita lakukan, kita bersolusi, dan syukur solusi itu dari 2 masalah itu adalah menjadi bisa mengatasi seluruh masalah yang lainnya. Nah, maka tadi letaknya adalah pada kejelian Bapak Ibu, kecermatan Bapak Ibu dalam menentukan pilihan ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa memilih dengan tepat 2 masalah yang lain, dan kemudian nanti diharapkan nanti dikembangkan menjadi solusinya dikembangkan dalam RPP. Nah, ini harapannya memang menjadi salah satu terobosan inovasi pembelajaran yang bisa berbasis pada permasalahan yang real. Kalau LK-nya secara garis besarnya saya kira sudah Bapak Ibu lihat ya, bisa ada 4 kolom ya. Kalau yang kolom pertama ini tentunya adalah tinggal mengcopy saja hasil dari eksplorasi penyebab masalah, yang tentu ini adalah poin-poinnya saja yang kita ambil. Nah, dari masing-masing poin itu kemudian dicari akar masalahnya itu apa. Setelah dicari akar masalahnya dari berbagai masalah-masalah itu, kalau kemarin misalnya ada yang mengatakan masalahnya adalah motivasinya rendah misalnya. Nah, ini dicari akar masalahnya apa sih yang membuat anak itu menjadi motivasinya rendah. Kan kemarin di analisisnya ditemukan banyak sebabnya. Bisa karena mungkin IQ-nya, bisa karena orang tuanya, bisa karena materinya, bisa karena metodenya. Nah, yang paling menjadi akar masalah di kelas Bapak Ibu itu yang mana? Akar masalah utamanya yang mana? Kenapa kita harus sampai ke akar masalah? Karena ini yang akan menjadi kuncinya itu. Jadi karena bisa jadi motivasi itu sebabnya banyak, tapi khusus di kelas Bapak Ibu itu sebab utamanya apa? Akar masalahnya gimana? Sama misalnya kemarin ketika ada yang menemukan misalnya tentang kesulitan untuk memahami kalimat matematika. Akar masalahnya gimana? Dia belum memahami kalimat matematika, apakah pada literasi numeriknya, atau karena belum dibiasakan, atau karena apanya. Nah, nanti ditemukan di situ. Termasuk juga misalnya kemarin yang menemukan misalnya adanya orang tua yang pasif ya terhadap pembelajaran anak misalnya. Nah, pasifnya itu nanti dicari sebenarnya akar masalahnya di mana. Apakah karena kesibukannya, apakah karena pendidikannya, apa karena belum ada komunikasi intensif dengan sekolah. Nah, itu cari akar masalahnya. Nah, sama setelah ketemu akar masalahnya, kemudian itu analisis. Misalnya akar masalah utamanya adalah karena belum ada sekolah, belum menjalin komunikasi yang intensif. Nah, ini perlu dianalisis kenapa sekolah kok belum bisa
menjadi inkomunikasi. Kalau yang motivasi misalnya karena misalnya pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Kenapa kemudian guru masih menggunakan metode konvensional? Nah, itu dianalisis. Nah, baru dari kolom terakhir nanti dari berbagai masalah-masalah dan berbagai akar masalah, baru kemudian dipilih 2 masalah yang terpilih yang akan diselesaikan melalui pengembangan RWP dan pembelajaran di PPL-nya itu. Nah, harapannya nanti pilihan ini menjadi tepat karena Bapak Ibu sudah mengetahui akar masalah itu, sehingga pilihannya itu kalau bisa kemudian yang bisa mengatasi atau bisa menjadi cara untuk menghilangkan semua atau bisa menjadi obat untuk bisa menyembuhkan semua permasalahan inti yang ditemukan itu. Nah, khususnya nanti adalah yang mungkin terkait dengan masalah yang utama yang dipilih itu. Nah, sehingga tadi harus ada pemikiran yang detail, ada yang tepat untuk melihat akar masalahnya, dan kemudian pilihannya nanti ya di ranking mana yang menjadi solusi yang paling utama dari seluruh masalah-masalah itu. Karena nanti ada banyak akar masalah, kemudian setelah diketahui, dianalisis, Bapak Ibu bisa merenungkan, bisa mengambil kesimpulan mana yang sebenarnya masalah utama untuk bisa mengatasi dari berbagai persoalan yang ada. Nah, paling tidak dengan 2 masalah ini kemudian bisa menjadi pembuka untuk mengatasi semua persoalan yang ditemukan oleh Bapak Ibu di mapel ataupun di kelas yang nanti Bapak Ibu akan rancang perangkatnya. Saya kira mungkin ini adalah kelanjutan dari kemarin ya, sehingga ini mesti harus runtun, masalahnya apa, akarnya apa, analisa apa, ini harus diruntunkan dan disejajarkan penulisannya biar lebih mudah untuk menangkapnya. Baru terakhir adalah dari berbagai analisis ini kemudian ditentukan masalah. Saya kira ini Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan di awal pertemuan ini. Yang intinya nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya Bapak Ibu tinggal actionnya ya untuk melakukan kegiatan di hari ini, yang insya Allah nanti kita ketemu lagi di jam 19. Tapi sebelumnya mungkin saya berikan kesempatan untuk Bu Dewi Andriani, barangkali ada yang dari saya masih terlewat atau mungkin perlu ditambahkan, kami persilakan Bu Dewi Andriani. Ya, matur nuwun Bapak, hanya menyambung sedikit saja karena tadi sebetulnya sudah disampaikan banyak sekali oleh Bapak terkait bagaimana cara pengisian untuk LK 1.3 ya. Nah, intinya begini Bapak Ibu, di LK 1.2 yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin, nah ini sudah dipastikan dulu sudah sesuai dengan arahan dari Bapak dan kami kemarin gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang kemarin kan sudah ada yang presentasi nih. Nah, kekurangan ataupun yang belum terlengkapi sudah di tahap ini sudah selesai. Kami anggap sudah selesai karena hari ini adalah 1.3 begitu. Maka 1.2 harus betul-betul sudah difitkan. Itu kemudian seperti yang sudah disampaikan Bapak tadi bahwa untuk LK 1.3 ini di LMS sudah ada sebetulnya, kemudian nanti panjenengan harus rajin untuk membaca bagaimana SLK 1.3 ini. Nah, yang mana nanti akhirnya di yang paling kanan tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa yang masalah yang terpilih ini nanti adalah 2 gitu ya. Nah, itu saja sih kalau dari saya. Monggo nanti bisa
sehabis ini nanti bisa dieksplor lagi untuk menuju ke LK1.3 gitu. Semangat Bapak Ibu semua. Nggih, cekap Bapak, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Dewi ya. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Silahkan Pak Bu Sintawati. Iya, Bapak tadi saya belum jelas yang di copy dari LK1.2 itu yang bagian yang mana ya Pak ya? Terima kasih. Di kolom 1 ini kan ada di LK3 ada hasil eksplorasi penyebab masalah. Berarti yang dari LK2 ya yang sama kemarin Bapak Ibu ada eksplorasi penyebab masalah lah. Nah, itu yang kemudian diambil dipindah ke kolom 1 di LK1.3. Nah, maka tadi Bu saran dari Bu Dewi betul. Jadi di eksplorasi penyebab masalah kemarin ini sudah di poin-poin, sudah di-fitkan tuh. Jadi bukan masih berupa teks ya. Kemarin kan masih berupa narasi banyak. Nah, ini sudah dipastikan yang LK1.2 itu di eksplorasi penyebab masalah itu sudah ada poin-poinnya. Temuan penyebabnya dari literatur apa, dari wawancara sejawat apa, dari wawancara dengan pakar apa. Nah, itu sudah poin-poinnya jelas. Misalnya ditemukan misalnya motivasinya rendah misalnya gitu ya. Sebabnya apa? Sebab motivasi rendah. Nah, itu sudah muncul sebabnya 1, 2, 3 itu sudah ada sebabnya. Kemudian dan seterusnya ya. Jadi dipastikan di LK1.2 terutama di kolom eksplorasi penyebab masalah itu sudah muncul masalah-masalah yang konkret. Muncul penyebab masalah yang sudah real ya, jadi bukan dalam teks tapi sudah ditulis penyebab masalah 1, 2, 3 dari literatur apa, wawancara 1, 2, 3 apa. Nah, kalau itu sudah ketemu tinggal sudah dituliskan tinggal dipindah di LK1.3 di kolom ke-1. Nah, setelah dipindah lah baru masing-masing itu dicari akarnya. Mungkin itu Bu. Oh ya, berarti yang bagian yang kolom 3 itu Pak yang dipindah ya? Enggak sama kajian literaturnya itu toh Pak? Yes, di kolom 3 kan sebenarnya kemarin itu kan temuannya adalah penyebab masalah. 1 dari literatur penyebab masalahnya temuannya apa. 2 dari wawancara guru temuan penyebab masalahnya apa aja. Nah di literaturnya tidak usah, hanya masalahnya aja yang dipindah ke sini. Tidak usah referensinya, tidak usah ditulis, narasinya tidak usah ditulis, hanya penyebab masalahnya saja. Gitu Bu Sinta. Ya Pak, ya terima kasih Pak. Ada lagi? Mohon maaf Bapak, mungkin ini ada yang menanyakan di share screen-nya tidak tampil untuk kolom 1, 2, 3, 4-nya itu Pak yang di share screen Pak. Kalau enggak muncul enggak apa, nanti dibuka aja di LK-nya ya. Bapak Ibu tinggal buka di LMS, buka sendiri aja. Buka LK1.3. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu yang mau ditanyakan, mumpung kita bertemu, kita bereksplorasi bersama. Siapa? Ya, saya Pak. Mas Bu. Selamat siang Pak Suparlan. Ya.
Ya saya mau tanya Pak, itu di kolom 4 kita ambil dari semua permasalahan yang kita miliki 1 sampai 5 itu Pak, apa satu saja disipkan Pak? Itu yang masalah yang dipilih ya? Ya, masalah yang dipilih itu semuanya apa satu saja? Itu nanti milihnya 2. Nah, milih 2 dari seluruh masalah. Jadi kalau Ibu Zohratul kemarin menemukan masalahnya ada 5. literatur ada 5, wawancara ada 5, wawancara pakar ada 5. Nah, dari 15 itu dipilih 2 yang memang itu sangat mungkin untuk dijadikan sebagai solusi atau dikembangkan menjadi RPP. Nah, nanti kalau saya menyarankan dari 15 itu kan pasti ada setelah artinya kan pasti ketemu masalah utamanya sebenarnya di mana sih. Nah, itu dipilih yang kira-kira dipertimbangkan bisa menjadi obat yang mujarab berbagai persoalan tadi. Kalau enggak ya paling enggak dipilih strategi masalah yang paling utama. Itu Bu Zohratul. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Pak, saya mau tanya lagi, itu tadi berarti kita hanya menuliskan 2 permasalahan saja ya Pak? Berarti kita mengambil 2 masalah utama saja ya? Yang dipilih hanya 2, tapi kalau mencari akarnya semuanya, menganalisisnya semuanya. Akar masalah, oh berarti yang itu tadi diambil semuanya Pak? Iya. Nanti nggak bisa milih kalau belum ketemu akarnya semuanya. Pilihan itu berdasarkan pertimbangan semua akar masalah itu apa, analisa seperti apa. Nah, baru Bapak Ibu bisa memilih. Gitu. Jadi saya ulangi ya, semua masalah yang ditemukan kemarin itu kemudian dicari semuanya akar masalahnya apa saja. Semuanya dicari akar masalahnya, kemudian dianalisis, semuanya juga dianalisis. Baru setelah semuanya dianalisis, Ibu bisa memilih dari semua masalah akar masalah sudah diketahui, baru dipilih 2 pilihan masalah pertama. Tuh. Bu Erisa, monggo. Bu Erisa, mau tanya? Bu Erisa, Bu Retno mohon untuk dimut. Bu Retno. Bisa Pak. Masih di mute Bu Erisa. Bu Erisa masih dimut. Bu Retno mohon dimut suaranya Bu. Pak, saya mau nanya, tadi saya kurang jelas. Apa kita ngambil masalah itu dari yang sudah kita analisis dari tinjauan literatur dan wawancara itu Pak, itu kita ambil baru kita masukkan ke LK 1.3-nya. Itu ya Pak? Ya. Jadi kolom 1 itu mengambil dari LK 1.2. Iya Pak. Penyebab masalah yang ditemukan itu apa saja, seluruhnya ya, dari generator penyebabnya apa aja, tapi sudah dianalisis ya, sudah poin-poin masalahnya apa saja, penyebabnya apa aja, penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3 dan seterusnya itu masing dari baik dari literatur, dari wawancara guru maupun wawancara dengan pakar. Nah, dari masing-masing itu baru dicari akarnya, kemudian dianalisis.
Setelah selesai menganalisis baru dipilih 2. Ya Pak. Baik Pak, makasih ya Pak. Ya. Cukup? Sudah bisa dipahami? Kalau sudah, saya kira ini yang paling penting Bapak Ibu tinggal actionnya ya nanti. Ya Pak, baik Pak. Melaksanakan tugas ini. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di jam 19. Kalau begitu saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Nanti kita akhiri untuk sementara dengan doa syukur dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah yang besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan diberi kemudahan Bapak Ibu untuk melaksanakan. Amin Pak. Tulus ya Pak. Izin undur diri Bapak Ibu. Thank you.